Oke guys, ini persiapan US yang keempat. Ini persiapan yang terakhir untuk ujian sekolah tahun ini. Mari kita bahas ya. Nomor 1, ini ada potongan dari tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur ini di sini menunjukkan ada unsur X. Nah, kita ditanya pernyataan yang tepat mengenai unsur X. Unsur ini ada di blok mana, periode apa, golongan berapa, dan konfigurasi elektronnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini, X ini terletak di golongan 1B. Nah, golongan 1B ini pasti blok D. Jadi keseluruhan unsur yang ada di sini itu disebutnya unsur blok D karena konfigurasi elektronnya itu selalu berakhir di subkulit D. Ya, jadi X ini ada di blok D. Kemudian golongan 1B. Nah, periodenya kita lihat ada di baris keberapa dia. Kalau kita hitung periodenya atau barisnya itu seperti ini ya. Unsur X itu ada di periode 5. Jadi berdasarkan informasi yang ada di sini, X ini konfigurasi elektronnya adalah, nah kalau periode 5 berarti dia pasti sudah melewati konfigurasi unsur gas mulia periode 4. Nah, di sini kan ada unsur-unsur gas mulia ya. Berarti konfigurasinya ini udah melewati konfigurasinya kripton. Jadi kita bisa wakili dengan konfigurasi kripton. Kemudian kelanjutannya kita akan masuk ke periode 5. Jadi subkulit berikutnya adalah subkulit 5S, kemudian 4D. Nah, jumlah elektron valensinya sesuai dengan golongannya. Golongan 1B jumlah elektron valensinya 11. Jadi kalau diisi seperti ini. Nah, konfigurasi 5S2 4D9 itu kalau digambarkan seperti ini. Subkulit S punya orbital S punya subkulit S punya 1 orbital, subkulit D punya 5 orbital. Nah, ini isinya 9 elektron. Seperti ini. Nah, berasa ada yang aneh gak sih? Ini kan jadinya nggak penuh atau setengah penuh kan? Jadi ini tidak memenuhi aturan Han yang menyatakan bahwa konfigurasi elektron itu akan lebih stabil kalau penuh dan setengah penuh. Jadi yang terjadi di sini ada elektron rearrangement atau penataan ulang elektron. Elektron yang tadinya ada di 5S2 itu pindah ke subkulit 4D. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pada unsur golongan transisi atau golongan B atau blok D, tingkat energi S dan D-nya ini ternyata berimpit, jadi memungkinkan elektronnya untuk berpindah. Tingkat energinya ada yang sama gitu. Nah, jadi konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, tinggal kita pilih. Jawaban yang benar adalah dia ada di blok D. Eliminasi dulu nih pilihannya. Ada di periode 5. Golongan 1B, konfigurasi elektronnya yang ini yang sudah ditata ulang. Berikutnya, diketahui 3 unsur X, Y, dan Z. Jumlah elektronnya 3, 11, dan 19. Ini jumlah elektronnya kurang dari 20. Jadi kita bisa menggunakan konfigurasi elektron sederhana Niels Bohr ya. Jadi kulit pertama kan isinya pasti cuma 2 elektron, kulit terakhirnya 1. Jadi kita langsung tahu jumlah elektron valensinya 1. Berarti X ada di golongan 1A. Karena nomor atom 1-20 itu pasti golongan A aja ya. Nah, kalau Z, konfigurasi elektronnya begini. Nah, ternyata ketiga unsur ini sama-sama berada di golongan 1A atau golongan alkali. Tapi posisi periodenya yang berbeda. Jadi X itu ada di periode 2, anggap ini periode 2. Y itu ada di periode 3, dan Z ada di periode 4. Nah, jari-jari atom X, Y, dan Z itu makin ke bawah pasti makin besar ya, logikanya begitu. Jadi atom X itu punya 2 kulit elektron, Y punya 3 kulit elektron, Z punya 4 kulit elektron. Jadi jari-jari ketiga atom ini makin ke bawah itu harus makin besar. Nah, kalau jari-jari ketiganya berturut-turut berarti kita pilih aja yang makin membesar. Jadi jawaban yang tepatnya ini 167, 190, dan 243 pikometer. Jadi X, Y, dan Z itu berturut-turut makin besar jari-jarinya. Nomor 3, dari antara senyawa-senyawa berikut ini yang tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet adalah
Nah, di sini ada unsur H, ada I, ada Cl, ada O, dan ada B. Nah, baiknya sih kita tahu dulu jumlah elektron valensinya. Elektron valensi H 1, tentu karena memang cuma satu elektronnya. Elektron valensi I, ini sebenarnya kalau hafal I itu ada di golongan 7A ya. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya seperti ini, perhatikan saya nggak menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr karena nomor atom udah lebih dari 20 ya. Jadi saya gunakan konfigurasi elektron versi mekanika kuantum. Jadi mulai dari Kr, kemudian 5s2, 4d10 dan 5p, ini udah 36, 37, 38, 48, berarti tinggal kurang 5 elektron ya. Jadi I itu ada di golongan 7A nih. Jumlah elektron valensinya dijumlahkan 7. Kemudian ada klor, nomor atomnya 17. Nah, ini di bawah 20 nih. Saya pakai Niels Bohr juga boleh. Berarti Cl ada di golongan 7A, elektron valensinya 7. Nah, kemudian ada boron juga nih. Saya pindah sini ya. Elektron valensinya berapa nih kalau kita lihat? Ternyata 3 gitu ya. Nah, jadi untuk apa saya gambar? Untuk menggambar struktur Lewisnya. Jadi kalau kita gambarkan struktur Lewis HCl seperti ini, H 1 elektron valensi. Kemudian Cl-nya saya kasih warna beda di sini. Jumlah elektron valensinya 7. Nah, nanti 1 elektron dari Cl dan H itu dipakai bersama berikatan kovalen sehingga H-nya duplet dan klornya oktet. Jadi itu keduanya memenuhi kaidah oktet dan duplet. Kemudian I2 berarti ada 2 atom I sama-sama golongan 7A. Ini saya bedakan aja supaya kelihatan deh. Padahal kenyataannya kan identik pasti semua ya elektronnya. Nah, di situ ada sepasang elektron yang dipakai bersama. Sehingga kedua atom I di sini mencapai oktet. Kemudian H2, H itu elektron valensinya 1. Ini saya gambar seperti ini. Kedua atom H duplet jadinya di situ. Kemudian kita gambar lagi ada Cl2O, berarti ada 2 atom Cl, masing-masing elektron valensinya 7. Pasti nanti yang dipakai berikatan itu adalah elektron yang belum berpasangan ya. Nah, di sini ada oksigen golongan 6A. Oh, saya belum bikin konfigurasi elektronnya ya. Kita tambahkan aja di sini ya. Oksigen nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya seperti itu. Jadi elektron valensinya 6. Nah, di sini baik Cl maupun oksigen sudah sama-sama oktet. Sekarang kita lanjut ke BCl3, boron triklorida. Boron jumlah elektron valensinya 3 nih. Klor jumlah elektron valensinya 7. Nah, jadi di sini klornya sih sudah oktet, tapi boronnya itu tidak oktet. Karena kalau kita hitung jumlah elektron di sekitar boron itu hanya ada 3 pasang. Atau hanya ada 6. Jadi boron triklorida ini tidak memenuhi kaidah oktet maupun duplet. Oke. Nomor 4, diketahui ini ada data keelektronegatifan beberapa unsur. Ada unsur fosfor, oksigen, nitrogen, dan brom. Nah, kita ditanya unsur senyawa yang bersifat paling polar yang mana. Nah, kepolaran ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan. Jadi perbedaan keelektronegatifan makin besar itu akan menghasilkan senyawa yang lebih polar. Nah, kalau kita punya senyawa PF3, kita hitung saja delta keelektronegatifan dari P dan F. P keelektronegatifannya 2,1, F 4,0. Jadi kalau kita hitung selisihnya itu adalah 1,9 skala. Nah, kalau O dengan F dalam OF2, kita hitung juga O dengan F, keelektronegatifannya masing-masing di sini 3,5 dan 4,0. Selisihnya berarti 4,0 dikurangi 3,5. Nah, hanya 0,5 skala. Kalau NO2, kita lihat N keelektronegatifannya 3, O 3,5. Jadi selisihnya adalah 3,5 dikurangi 3. 0,5 skala juga. Kemudian PBr3 kita hitung delta electronegativity-nya P 2,1, Br 2,8.
Jadi selisihnya adalah 2,8 dikurangi 2,1, 0,7 skala. Nah, kalau BrO2 kita hitung selisih keelektronegatifannya ternyata adalah 3 dikurangi 2,8, 0,2. Nah, yang paling polar itu adalah yang perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Jadi senyawa fosfor trifluorida. Berikutnya, diketahui ada konfigurasi elektron dua unsur X dan unsur Y. Nah, unsur X itu ada di blok P, periode 3, jadi elektron terluarnya atau elektron valensinya itu dijumlahkan di subpulit S dan P yang terakhir. Berarti golongannya golongan 6A. Y ini juga ada di blok P, periode 3, tapi golongan 7A karena jumlah elektron valensinya 7. Nah, kedua unsur bersifat non-logam. Jadi di sini akan ada pemakaian elektron bersama-sama sehingga kedua unsur mencapai oktet. Tapi bisa juga sih lebih dari oktet ya, nanti kita cek aja. Nah, ini kebetulan kalau supaya dua-duanya oktet, kita gambarkan X itu elektron valensinya 6 seperti ini. Nah, pasti dia harus berpasangan dengan dua buah atom Y. Kenapa? Karena Y-nya golongan 7A. Diperlukan 2 atom Y supaya nanti kita dapat X dan Y yang sama-sama oktet. Nah, seperti ini. Tipe geometri molekulnya adalah satu atom pusat, 2 atom terikat, di sini Y-nya ada 2 ya, dan ada 2 pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Jadi tipenya AX2E2. Nah, tipe ini asalnya dari tipe geometri molekul 4 domain elektron. Bentuknya tetrahedron seperti ini atau tetrahedral. Nah, cuman 2 daerah elektron itu tidak diisi oleh pasangan elektron ikatan. Jadi nggak ada pasangan elektron ikatan di situ. Adanya pasangan elektron bebas. Nah, teorinya menurut teori domain elektron atau teori VSEPR, tolakan dari pasangan elektron bebas itu akan lebih kuat, jadi sudutnya mengecil. Nah, bentuknya kan seperti huruf V ya itu. Jadi jawabannya adalah molekulnya itu XY2 dan bentuk geometrinya huruf V. Nomor 6. Ini tentang tata nama senyawa. Kita ditanya mana nama senyawa dan rumus molekul yang tepat. Nah, Na atau natrium itu muatannya +1. Karbonat muatannya -2. Jadi seharusnya natrium karbonat itu rumus molekulnya Na2CO3. Magnesium ini ion logam golongan alkali tanah, muatannya ya pasti 2+ ya kan karena golongan 2A. Ion fosfat muatannya 3-. Jadi magnesium fosfat itu seharusnya rumus molekulnya Mg3PO4 2 kali. Nah, aluminium ini golongan 3A, jadi muatannya 3+. Ion sulfat muatannya 2-. Jadi rumus molekul aluminium sulfat adalah Al2SO4 3 kali. Jadi kurang tepat juga ya. Nah, kemudian barium ini golongan 2A, muatannya 2+. Ion asetat muatannya 1-. Jadi rumus molekulnya tepat. Ion kalsium muatannya 2+, ion nitrat itu muatannya 1-. Jadi kalsium nitrat CaNO3 2 kali. Nah, jadi betul tuh nomor 4 dan 5. Nomor 7. Kita mengamati 2 senyawa. Senyawa pertama, senyawa P, titik didihnya rendah, larutannya menghantar listrik. Senyawa Ki, titik didihnya relatif lebih tinggi dari P, lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa senyawa P itu pasti senyawa yang berikatan kovalen polar. Dari ciri-cirinya ya, karena hanya bentuk larutannya saja yang menghantarkan listrik. Berarti ini adalah senyawa yang hanya terurai jadi ion kalau dalam bentuk larutan. Senyawa Ki ini baik lelehan maupun larutannya menghantarkan listrik. Berarti disimpulkan senyawa Ki adalah senyawa ionik. Nah, tinggal kita pilih aja nih P dan Q berturut-turut yang mana. Kalau kita punya senyawa H2 itu terdiri dari atom H dan atom H. Keelektronegatifan antar atomnya kan masih sama ya. Jadi di situ distribusi elektronnya pasti merata, pasti bentuknya simetris, pasti non polar. Jadi pasti nggak mungkin ada H2.
H2 itu bukan senyawa kovalen polar. Nah, senyawa yang kedua itu harus senyawa ionik. Jadi pilihan yang tepat ini. Nomor 8, ini ada 5 reaksi. Kita ditanya mana yang menunjukkan reaksi oksidasi. Kita hitung aja biloxnya ya. Saya tuliskan lagi biar lebih jelas. MnO4 di sini berubah menjadi MnO4 2-. MnO4- ion permanganat menjadi ion manganat. Nah, kita hitung bilox O kan -2 ya, kalau ada 4 jadi -8. Jumlah bilox N dan O-nya harus -1, jadi Mn-nya +7. Di sini juga kita hitung, tapi sekarang jumlahnya harus 2-, berarti bilox Mn-nya +6. Berarti terjadi reaksi reduksi di sini. Kemudian yang kedua, SO2 berubah menjadi SO3. Ini kalau kita hitung bilox S-nya dari +4 berubah menjadi +6. Berarti terjadi oksidasi. Biloxnya naik. Berikutnya C2H4 berubah menjadi C2H6. Bilox H-nya kan +1 ya, berarti kita hitung bilox C-nya di sini -2. Berubah menjadi +3. Oh sorry, -3. Salah tanda nih. Maaf, ini salah tanda. Gitu ya, berarti turun ya dari -2 jadi -3. Ini reduksi juga. Kemudian yang keempat FeO berubah menjadi Fe2O3. Berarti gini ya bilangan oksidasinya. Ini bilangan oksidasi Fe-nya naik nih. Jadi ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian yang kelima Cl2 menjadi Cl-. Bilox Cl2 0, bilox Cl-nya -1. Jadi bilox Cl-nya turun, berarti mengalami reduksi. Yang ditanya yang menunjukkan reaksi oksidasi, yang menunjukkan kenaikan bilox. Jadi jawabannya 2 dan 4. Berikutnya nomor 9. Di sini ada reaksi. Kita harus mengamati reaksi ini ya. Kita hitung dulu biloxnya. Sn unsur bebas biloxnya 0. HNO3 kita hitung dulu biloxnya. SNO2 berarti di sini Sn-nya +4. NO2 berarti N-nya +4. H2O. Nah, gitu biloxnya. Nah, ini nggak perlu kita setarakannya karena kita hanya melihat bilangan oksidasi per satu atom juga ya. Nah, Sn di sini mengalami oksidasi. Berarti Sn itu berfungsi sebagai reduktor. Jadi pernyataan pertama betul. Bilox nitrogen berubah jadi +5 menjadi +4. Betul ya di sini +5 berubah menjadi +4. Pernyataan kedua betul. SNO2 merupakan hasil oksidasi, ini betul ya karena SNO2 itu adalah produk hasil oksidasi Sn. Kemudian H2O ini katanya merupakan hasil reduksi, salah ya, harusnya hasil reduksinya adalah nitrogen dioksida. Jadi jawaban yang benar pernyataan 1, 2, dan 3. Berikutnya ini tentang tata nama lagi. Nah, SNO2 ini kalau kita urai kan berarti dia terdiri dari ion Sn yang muatannya 4+ dan O yang muatannya 2-. Jadi harusnya namanya timah 4 oksida. Nah, kalau timbal sulfat ini kita urai berarti jadi timbalnya muatannya 2+, sulfatnya 2-. Jadi timbal 2 sulfat. Nah, ini benar. Berikutnya ini ada ion tembaga sama ion oksalat. Karena ion oksalat muatannya 2-, berarti di sini tembaganya tembaga 2 oksalat. Nah, kalau asam fosfat ini terdiri dari ion H+ dan ion PO4 3-. Namanya betul asam oksalat. Jadi jawaban yang benar nomor 2 dan 4. Nomor 11. Unsur belerang dan oksigen membentuk 2 jenis senyawa. Nah, kalau udah ada 2 jenis senyawa, pasti ini kita akan membahas tentang hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Kita ditanya persentase unsur penyusun jika disajikan dalam tabel begini ya. Nah, kita ditanya perbandingan massa unsur sulfur pada kedua senyawa tersebut. Artinya
massa oksigennya itu kita anggap sudah sebanding. Nah, menurut hukum Dalton kalau perbandingan massa oksigennya sudah sebanding, nanti perbandingan massa sulfurnya adalah bilangan bulat sederhana. Sekarang kita jadikan dulu nih perbandingan massa oksigennya menjadi sebanding, gitu ya. Ini kan nanti jadi 300 banding 300 atau 1 banding 1, itu kita katakan sebanding. Nah, massa sulfurnya kita kalikan 6 dan kalikan 5 juga dengan operasi yang sama, nanti kita dapat perbandingannya 300 banding 200 atau 3 banding 2. Bilangan bulat sederhana ya. Nomor 12. Di sini ada 3 kali pengamatan, masing-masing kita mendapatkan massa PB dan massa sulfur. Kemudian ada massa PBS sebagai hasil reaksi antara PB dan S. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap 10 gram timbal itu bereaksi dengan 1,6 gram sulfur menghasilkan 11,6 timbal sulfida. Kalau kita jumlahkan, massa reaktannya itu adalah 11,6 dan produknya juga 11,6. Berarti di sini tidak ada massa yang tersisa. Nah, perbandingannya itu selalu tetap. Jadi dari data yang pertama aja kita udah bisa tahu perbandingannya. Perbandingan massa PB dibandingkan sulfur itu adalah 10 banding 1,6. Cuman kan perbandingan biasanya nggak boleh angka desimal kayak begini ya, jadi harus dijadikan bilangan bulat nih. Supaya jadi bilangan bulat, ini berarti kita kalikan 5 aja gitu ya. Jadi 50 banding 1,6 kali 5 itu kan 8 ya. Nah, ini bisa kita perkecil lagi nih sampai dapat bilangan bulat paling sederhana yang bisa didapatkan. Nah, jadi gimana nih? Kita bagi 2 aja ya, berarti jadi 25 banding 4. Nah, ini artinya setiap 25 gram PB itu akan bereaksi dengan 4 gram sulfur. Kalau kita punya PB-nya 75 gram, maka sulfurnya berapa? Nah, perbandingannya itu selalu 25 banding 4. Jadi kalau PB-nya 75 gram, sulfurnya berarti 3 kali lipatnya juga ya. Berarti 12 gram gitu. Nah, kita bisa nggak sih pakai data percobaan kedua dan ketiga? Bisa aja sih, kita nanti akan dapat data yang sama. Cuman kalau percobaan kedua ini kan jumlah total reaktannya tidak sama dengan jumlah total produknya ya. Ini kalau kita lihat reaktannya 15 tambah 15, 30, produknya 17,4. Nah, nanti pasti ada sisa di sini. Nanti kita bisa bingung dengan sisanya. Jadi saran saya sih kita pakai perbandingan yang udah tidak bersisa aja. Karena perbandingannya akan tetap menurut hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. 13. 5,6 liter campuran gas propana dan butana dibakar sempurna. Berarti reaksinya kita harus tuliskan satu-satu. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon itu pasti butuh oksigen, kemudian menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume di sini ya, menurut hukum perbandingan gas atau hukum Gay-Lussac. Ini kalau kita setarakan jadi begini. Ini ya. Koefisiennya seperti itu. Nah, campurannya itu total 5,6 liter. Kemudian menghasilkan CO2 totalnya 17,92 liter. Nah, kita misalkan aja dulu nih, karena yang ditanya jumlah mol propana, berarti kita misalkan propananya jumlahnya adalah X liter. Ini saya pakai warna beda aja biar kelihatan. Yang warna biru itu adalah tahap kedua perhitungan. Kita misalkan X liter, nah berarti C2H4-nya adalah sisanya 5,6 min X liter. Sesuai perbandingan koefisien berarti CO2 di reaksi pertama itu adalah 3X liter, karena koefisiennya kan 3 banding 1 nih. Kemudian CO2 di reaksi kedua berarti 8/2 dikali 5,6 min X liter. Sekarang kita jumlahkan nih yang warna biru-biru ini. Berarti 3X ditambah 4 dikali 5,6 min X itu sama dengan 17,92.
Jadi 3x tambah 5,6 kali 4, 5,6 kali 2 aja 11,2 ya, berarti 22,4 min 4x itu adalah 17,92. Berarti min x itu sama dengan 17,92 dikurangi 22,4, 4,48. Nah, jadi volume C3H8-nya adalah 4,48 liter. Kita ditanya jumlah molnya. Pada keadaan STP, jumlah mol itu adalah volume dibagi 22,4. Jadi 4,48 dibagi 22,4. Jawabannya 0,2 mol. Nomor 14, yang termasuk reaksi exotherm adalah reaksi exotherm ini adalah reaksi yang menghasilkan panas atau melepas panas. Sistemnya melepas panas ke lingkungan. Pembakaran itu biasanya melepas panas ke lingkungan. Respirasi sebenarnya adalah reaksi pembakaran glukosa kan ya. Nah, kalau es mencair ini butuh kalor masuk ke sistem supaya esnya mencair. Jadi itu adalah reaksi endotherm. Fotosintesis juga butuh cahaya matahari masuk ke sistem. Jadi itu tergolong reaksi endotherm. Karena kita ditanya yang mana yang exotherm, jadi jawabannya adalah nomor 1 dan 3. Nomor 15. Nah, di sini ada reaksi kesetimbangan. Kita ditanya apabila pada suhu tetap volume diperkecil. Yang akan terjadi adalah menurut asas Le Chatelier, kalau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke pihak yang jumlah koefisiennya kecil. Jumlah koefisien di sebelah kiri ini adalah 1 ditambah 4. Jadi jawabannya adalah 5. Jumlah koefisien di sebelah kanan 1. Nah, jadi kalau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke kanan, ke jumlah koefisien lebih kecil. Jadi pernyataan 1 salah. Nah, kalau bergeser ke kanan berarti yang bertambah adalah itu ion tetraamin tembaga 2, ion kompleks ya. Jadi salahnya bukan CO yang bertambah. Nah, nilai Kc atau tetapan kesetimbangan itu selalu tetap kalau suhunya tetap, jadi nggak mungkin bertambah. Yang keempat, NH3 berkurang. Nah, ini betul karena kesetimbangan geser ke sebelah kanan berarti senyawa-senyawa yang ada di sebelah kiri jumlahnya berkurang. Jadi jawabannya 4 saja. Oke, nomor 16. Ini ada reaksi nih. Mula-mula direaksikan, ini reaksi kesetimbangan. Mula-mula direaksikan A2 dan B2 sebanyak 0,5 mol. Itu berarti keadaan mula-mulanya ya. Dalam keadaan setimbang terdapat 0,3 mol AB. Nah, kita ditanya nilai Kc-nya. Berarti selama bereaksi AB itu bertambah 0,3 mol. Nah, kalau begitu A2 dan B2 pasti berkurang sebanding dengan koefisiennya. Gitu ya. Jadi A2 itu sisanya 0,35 mol, B2 juga 0,35 mol. Kita sekarang ditanya berapa Kc reaksi. Kc itu cara menghitungnya adalah membandingkan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien dan konsentrasi produk dibandingkan dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya juga. Nah, kita di sini punya mol produknya 0,3 mol pada saat setimbang, berarti konsentrasinya dibagi volume dulu ya gini. Kok volumenya nggak ada? Nggak apa-apa, karena memang nanti volumenya nggak berpengaruh juga karena di bagian penyebut juga ada volume juga ya gitu. Jadi nanti hasilnya adalah 0,3 kuadrat dibagi 0,35 kali 0,35. Jadi jawabannya adalah 0,73. Nomor 17, menurut Lewis, pernyataan yang benar adalah, nah ini kalau kita gambarkan senyawa NH3 itu dia masih punya 1 PeB. Karena nitrogen kan elektron valensinya 5. Dipakai berikatan sama H. Gini ya. Masih ada sisa PeB ya. Nah, sementara BF3, B ini elektron valensinya hanya 3. Nanti dipasangkan dengan F yang elektron valensinya 7. Nah, B
belum sampai oktet dan elektron terluarnya kurang dari 7. Jadi dia belum oktet sebenarnya. Nah, kalau berkoordinasi, nanti sepasang elektron dari N itu akan dikoordinasikan ke B, sehingga keduanya menjadi oktet. Menurut Lewis, yang memberikan atau mendonorkan pasangan elektron itu disebut sebagai basa. Sedangkan penerima pasangan elektronnya itu disebutnya asam. Jadi pernyataan nomor 1 betul, nomor 2 juga betul. Nah, NH3-nya mendonorkan elektron betul. 18. Nah, di sini ada indikator asam basa, kita punya larutan kalium asetat. Nah, warnanya yang mana yang betul? Kalium asetat itu kalau kita tuliskan seperti ini, dia adalah suatu garam dengan kation ion kalium dan anion ion asetat. Nah, garam ini mengalami hidrolisis, tapi di sini yang mengalami hidrolisisnya hanya ion asetatnya saja. Ion kalium tidak mengalami hidrolisis karena asalnya dari basa kuat. Nah, dalam hidrolisisnya dihasilkan ion hidroksida. Jadi garam ini adalah garam terionisasi parsial dan bersifat basa. Nah, kita bisa menghitung konsentrasi ion OH- yang dihasilkannya. Caranya seperti ini. Ingat, yang terlibat itu selalu ion yang terhidrolisisnya. Jadi tinggal kita hitung nih KW-nya, kalau nggak ada informasi sih pasti 10 pangkat min 14. Ka asam asetatnya ada di situ 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion CH3COO minnya berapa? Nah, kalium asetatnya kan 0,1 molar. Pasti ion-ionnya juga sama. Biasanya sih garam itu dianggapnya terionisasi 100% kalau nggak ada keterangannya. Gitu. Jadi kalau kita hitung OH-nya, konsentrasi ion OH-nya adalah 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya 5, berarti pH-nya 9. Nah, berarti dengan metil merah dia akan berwarna kuning karena di atas batas pH atasnya. Dengan metil ungu juga di atas 5,4, nanti warnanya hijau. Dengan lakmus dia akan berwarna biru. Jadi dalam metil merah dia bukan oranye. Dalam metil ungu betul dia hijau. Dalam lakmus dia harusnya biru. Jadi jawabannya yang B. Nomor 19. Diketahui data hasil titrasi barium hidroksida menggunakan asam asetat. Nah, kita ditanya massa barium hidroksida yang bereaksi. Dalam titrasi, ini yang terjadi adalah asam dan basa itu tepat bereaksi di titik ekivalennya. Nah, ini data hasil titrasi menyatakan bahwa titik ekivalennya itu terjadi pada saat ini. Nah, pada titik ekivalen berarti jumlah mol ion OH- dan ion H+-nya sama. Atau gampangnya kita hitung dengan cara begini. Polaritas dikali volume dikali valensinya itu menjadi sama. Sorry, ini 2 ya. Gitu. Ini sebenarnya intinya adalah jumlah mol ion H+ sama mol ion OH- sama. Ini saya tuliskan dengan cara yang benar ya. Jadi mol ion OH- yang dihasilkan dari BaOH 2 kali itu sama dengan mol ion H+ yang dihasilkan dari CH3COOH. Prinsipnya begitu pada titik ekivalen. Nah, mol itu kan berarti konsentrasi dikali volume. Ini juga sama, konsentrasi ion H+ dikali volume. Nah, konsentrasi ion OH-nya di BaOH 2 kali itu kita tuliskan dengan molar dikali valensi. Ini juga sama. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan saja. Molaritas BaOH 2 kali dikali volumenya itu bisa kita nyatakan sebagai jumlah mol BaOH 2 kali. Valensinya 2, ion OH- kan ada 2. Molaritas CH3COOH 0,15 molar, valensinya 1 ya karena hanya 1 H yang dilepas pada saat ionisasi. Nah, volumenya kita rata-ratakan. Kalau dirata-ratakan 40 ml. Jadi kita dapat jumlah mol barium hidroksidanya itu adalah di sini 0,15 kali 20 ya jadinya. Jadi 3 milimol. Kenapa sih milimol? Karena volumenya mililiter.
Jadi kita tinggal hitung masanya. Masa itu berarti mol dikali mr. Jadi 3 dikali mr BaOH 2 kali. Kita hitung dulu. BaOH 2 kali mr-nya itu 171. Jadi masanya adalah 513 mg. Atau kalau mau dijadikan gram jadi 0,513 gram. Berikutnya, garam yang mengalami hidrolisis parsial dan bersifat basa adalah, nah berarti ion minnya atau anionnya mengalami hidrolisis. Nah ini kan ion F min berasal dari asam lemah ya, jadi dia mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya gini, sesuai pola kan ya. Nah, ion format juga ini asalnya dari asam lemah, jadi ini mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya sesuai pola juga nih. Nah nomor 1 enggak, karena anionnya ion sulfat, dia tidak mengalami hidrolisis karena asalnya dari asam kuat. Oke ya, sampai 20 dulu, nanti berikutnya kita sambung ke video selanjutnya.